بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma Sejati yang dirahmati Allah, cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat setiap hambanya tentu itu merupakan hal yang sangat sulit untuk diprediksi kapan dan dengan cara bagaimana Allah mengangkat derajat seorang hamba. Namun ada beberapa tanda yang bisa kita ketahui di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan derajat seorang hambanya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surah Al-An'am ayat 132, yang artinya masing-masing orang itu ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Maka oleh karena itu di dalam video kali ini saya akan membahas 3 tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika seseorang sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Asma Sejati yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi setiap hamba-hambanya yang selalu beriman dan bertakwa kepadanya. Namun dari sebagian umat Islam banyak yang tidak memahami bahwa pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menaikkan derajatnya. Di dalam menjalani hidup di dunia ini, kita mesti sepenuhnya meyakini bahwa nikmat kesempatan hidup di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan manusia di dunia ini selalu berputar, layaknya roda zaman yang tak pernah berhenti untuk berputar. Ada kalanya kita berada di atas dan ada kalanya kita berada di bawah. Susah dan senang, sedih dan bahagia selalu datang hadir silih berganti. Namun pada situasi dan kondisi seperti inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memilih orang-orang pilihannya untuk dinaikkan derajatnya ke makom atau derajat yang lebih tinggi. Dan hal ini dikarenakan perjuangan dan juga kesungguhannya dalam beramal soleh serta menerima dan ikhlas atas setiap qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuat ia tergolong orang-orang yang dicintainya, yang dinaikkan derajatnya ke makom atau level yang lebih tinggi, sehingga ia akan berada di dekatnya dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian dan juga ketentraman baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Lalu apa saja tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan derajat seorang hamba? Berikut ini 3 tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan derajat seorang hamba. Tanda yang pertama yaitu akan dihadapkan dengan berbagai masalah, sehingga di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan derajat seorang hambanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadapkan dirinya dengan berbagai masalah yang menimpa agar ia menjadi orang-orang yang bersabar serta bersyukur atas setiap masalah yang sedang ia hadapi. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan setiap kesulitan kepada setiap hambanya itu tidak akan melebihi batas kemampuan hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah tidak membebani seseorang
melainkan sesuai dengan kesanggupannya, ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kepada kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah Maha Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum-kaum yang kafir." Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa batas kemampuan di setiap seseorang itu berbeda-beda, terutama dalam menghadapi setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam ayat ini juga memberikan anjuran kepada kita agar seberat apapun beban hidup kita dan dalam situasi terpuruk sekalipun, kita mesti selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan yang kuat untuk bisa bersabar atas semua ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda yang kedua, yaitu dihadapkan dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Dan pada fase inilah kita akan diuji dengan dihadapkan dengan orang-orang yang tidak menyukai kita, sehingga seakan-akan kita berada di titik yang paling lemah, padahal kita sedang berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan pada kondisi inilah pasti banyak sekali orang-orang yang berniat untuk mendolimi kita, bahkan melukai kita dan lain sebagainya. Mungkin ujian yang satu ini termasuk ujian yang sangat berat, karena kita juga hidup yang selalu berdampingan dengan orang banyak, dan pada situasi inilah kita mesti lebih memahami keadaan dan juga situasi, serta lebih melindungi diri dan hati kita agar tidak sampai membenci orang lain, khususnya orang-orang yang mendolimi kita. Dan akan lebih baiknya lagi jika kita doakan mereka dengan doa yang terbaik, seraya kita menyadari bahwa semua hal yang terjadi saat ini secara hakikatnya karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita mesti selalu bersabar dan selalu berdoa serta meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan yang sedang atau akan kita hadapi. Kemudian tanda yang ketiga, yaitu mengalami kesedihan yang tiada hentinya. Sehingga ketika seseorang mengalami kesedihan yang luar biasa di saat ia dihadapkan dengan berbagai masalah yang bertubi-tubi, yang mungkin akan membuat kita merasa sedih yang berkepanjangan. Dan mungkin inilah salah satu tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah sangat menyayangi hambanya dan akan meningkatkan derajatnya ke makom atau tempat yang lebih tinggi. Sehingga jangan sampai dari masalah yang sedang ia alami menjadikannya putus asa atas rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu berada bersama kita dalam situasi dan kondisi apapun, dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kenikmatan yang sangat besar di saat ia berhasil melewati ujian tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 40, yang artinya, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Dan kalimat ini bertujuan untuk menghibur dan senantiasa mengingatkan hambanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah membiarkan seorang hamba berada di dalam kesedihan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian kepada setiap hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya. Sahabat asma sejati yang dirahmati Allah, itulah tiga tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah sedang menaikkan derajat seseorang, dan semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan ketabahan serta kesabaran dalam menghadapi setiap problema dalam hidup kita. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.